Hai teman-teman, hari ini kita bakal buat bolu gulung. Dengan takaran 1 sendok aja bisa menghasilkan bolu gulung sepanjang sebesar ini. Lihat tekstur dalamnya itu moist banget. Yang pastinya kalau kita jual bakal untung besar nih bun. Tuh lihat teksturnya. Ini isinya mocha seres, kesukaan anak-anak banget. Penasaran kan kayak mana buat bolu gulung? Semua cuman 1 sendok. Ini saya terinspirasi karena bahan-bahan di rumah sedang stoknya tipis-tipis banget. Jadi pertama bahannya 1 sendok sayur gula pasir. Ini 1 sendok sayur biar gampang diingat, jadi saya buat judulnya 1 sendok. Bisa sendok apa aja, ini pakai 1 sendok sayur. Kalau kalian teman-teman pakai sendok makan, kalian bisa ukur menjadi 3 sendok makan. Kalau pakai timbangan 50 gram. Nanti saya akan tulis di videonya ya kalau kalian bingung. Kemudian 1 sendok teh SP atau Ovalet atau TBM. Di sini saya memakai merek Ryoto. Teman-teman bisa pakai merek yang lain seperti kupu-kupu dan lain-lain. Kemudian 3 butir telur. Ini untuk bahan A-nya. Jadi 1 sendok sayur gula pasir dan 1 sendok teh SP. Kemudian untuk bahan B-nya, ini ada 1 sendok sayur tepung terigu. Ini 1 sendok yang tadi, sendok sayur. Kalian bisa pakai sendok sup juga. Ini 1 sendok sayur tepung terigu sekitar 3 sendok makan juga. Jadi sekitar 30 gram gitu. Hemat banget kan, hemat bahan. Kalian bisa buat kue gulung. Itu udah sangat-sangat ekonomis bun. Kemudian ada bahan kering lainnya seperti 1 sendok makan tepung maizena. Ini nggak terlalu munjung dan tidak terlalu peres, jadi sedang-sedang aja. Ini pakai sendok yang agak sedikit cekung, kalian bisa lihat sendiri, sekitar 10 gram ya. Kita ada pakai 1 sendok makan susu bubuk Denkau. Di sini saya pakai merek Denkau biar lebih wangi. Kita pakai 1 sendok makan juga kayak tadi, peres gak terlalu munjung. Ini sekitar 10 gram juga. Nah, udah siap bahan-bahan keringnya. Jadi 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan susu bubuk serta 1 sendok sayur tepung terigu. Untuk bahan C-nya kita pakai 1 sendok sayur. Nih, kalian bisa lihat agak munjung ya. Kalau misalnya kalian mau ratain jadi full 1 sendok. Ini sekitar 65 gram margarin, nanti kita bakal cairkan. Teman-teman bisa pakai butter atau pakai minyak goreng. Semuanya sama, 1 sendok sayur seperti ini atau 2 sendok makan yang munjung. Kemudian kita akan ayak bahan-bahan B-nya semuanya menjadi satu biar halus. Dimulai dari tepung terigu dulu. Ayak sampai tidak ada lagi yang bergerindil. Kalau ada yang bergerindil bisa diratakan menggunakan sendok. Kemudian kita ayak juga tepung maizena dan susu bubuk Denkau-nya. Ayak sampai selesai. Untuk step yang pertama kita akan olah dulu bahan A-nya dari gula pasir, 3 butir telur. Telurnya ini harus benar-benar yang fresh, tidak boleh baru keluar dari kulkas atau terkena air sedikit pun. Dan kita akan olah juga menggunakan SP. Kalau kalian tidak mempunyai mixer, kalian bisa kocok manual menggunakan whisk balon ataupun spatula, tapi lebih cepat menggunakan whisk. Tapi kayak gitu tetap pegel. Untuk step yang pertama, teman-teman cuman cukup dilelehkan aja margarinnya di atas teflon. Kita panaskan teflon dengan api kecil cenderung sedang, jangan terlalu besar supaya nggak terlalu menyusut. Kemudian kita goyang-goyangkan sampai setengah mencair. Ini penting kita lelehkan di tahap awal supaya nanti tidak amblas waktu kita masukin ke dalam adonan tepung dan telurnya. Karena margarin ini kan kalau dipanaskan dia pasti bakalan hangat dan lama dinginnya. Pecahkan 1 butir telur, perlahan-lahan dari 1 butir ke 3 butir. Bisa dilihat telurnya sangat-sangat fresh. Kemudian kita siapkan 1 buah baskom kayak gini untuk mengadon telurnya. Agak tinggi ambilnya supaya telurnya ini mengembang lebih tinggi. Pastikan dulu dia itu bebas dari minyak dan air. Udah kita lap dengan tisu kering.
Teman-teman, mixer dan whiskernya pun harus diperhatikan dengan benar, tidak boleh ada air sedikit pun. Dan wajib kita lap dengan tisu dulu, karena khawatir kalau misalnya kalian baru mengocok mentega, dia masih berminyak, itu tidak akan mengembang. Jadi sekarang kita akan mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, ini udah telur yang ketiga. Kita mixer hingga berbusa kayak gini, kemudian baru kita masukin gula secara bertahap. Sekarang kita akan mixer tanpa menggunakan gula terlebih dahulu. Ini hanya telur aja. Kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi. Masukin gula sedikit demi sedikit. Saya menjadi 2 tahap ya. Kemudian kita akan kocok lagi sampai setengah kaku. Dan gak lupa juga kita masukin 1 sendok teh SP atau Ovalet atau TBM. Nah, kalau udah pucat seperti ini, masukin lagi step yang terakhir. Kita mixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Waktu kita angkat dia akan membentuk satu segitiga jambul, berarti udah siap. Ini namanya soft peak, dia bukan hard peak ya. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan tinggi lagi sampai putih, kental, dan berjejak. Kemudian ini udah siap, adonan telurnya yang udah kita kocok, dia bakal jatuhnya lambat, itu artinya udah selesai. Bisa lihat ya, kental. Kita akan masukin bahan-bahan B yang tepung-tepungan tadi yang udah kita ayak. Masukin semuanya. Kemudian kita siapkan spatula atau balon wax. Kita aduk secara perlahan, kayak dilipat-lipat gitu, tapi pelan-pelan aja. Karena telur itu mengandung uap udara yang bikin kembang. Kalau misalnya kita lalai, kita terlalu kuat, dia bakal kempes. Nanti waktu dipanggang dia bakal kembang sempurna. Dan waktu udah dingin nanti dia kempes waktu kita keluarkan dari oven. Atau nanti adonannya bakal menjadi cair. Kita nggak mau adonannya jadi cair, jadi kita aduk secara perlahan-lahan aja. Masukin margarin yang udah kita cairkan tadi, yang udah dingin, jangan panas-panas nanti jadi amblas. Jadi masukin semuanya. Kemudian kita aduk rata lagi menggunakan spatula. Diaduk balik, karena sebenarnya adonan margarin ini dia bakal lama homogennya, agak sulit. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati, pelan, tapi dia tercampur rata semuanya. Aduk kayak gini ya. Kita aduk sampai benar-benar tidak ada lagi yang tersisa margarinnya. Waktu kita angkat dia tetap kental, tidak ada margarin yang tersisa. Sekarang kita bakal siapkan loyang untuk memanggang. Siapkan loyang andalan masing-masing. Kemudian siapkan bahan Carlo untuk olesan. Di sini saya cukup memakai margarin aja. Jangan lupa menggunakan kuas untuk meratakan. Oles tipis ke seluruh permukaan. Kalian bisa tambahin baking paper lagi kalau mau. Nanti saya bakal tambahin baking paper supaya nggak lengket. Ke pinggir-pinggirnya juga. Lakukan sampai selesai. Nah, di sini saya lapiskan dengan baking paper yang kualitasnya bagus supaya tidak lengket. Kita potong seperti dasarnya. Kemudian kita oles lagi tipis-tipis menggunakan margarin atau bahan Carlo. Oles ke seluruh permukaan. Kita pastikan lagi sebelum menuang tidak ada margarin yang mengendap. Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita tuangin ke loyang. Tuangin kayak gini. Kalian bisa membuat motif marble atau batik kalau mau. Kalau nggak mau, polosan aja kayak gini nggak apa-apa. Juga cantik. Masukin dan ratain ke semua sisinya. Kita ratakan sampai kayak gini. Kemudian sebelum memanggang kita hentakkan 3 kali supaya tidak bolong-bolong nanti.
Kemudian kita akan panggang sekarang. Panaskan oven di suhu api yang besar sekitar 200 derajat Celcius. Kalian bisa pilih sesuai oven masing-masing, sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Ini harus besar karena kalau kecil nanti dia jadi kayak kerupuk. Nanti kalau misalnya kita gulung nanti dia bakal patah ya. Kemudian api atas bawah kita panaskan selama 10 sampai 20 menit. Nah, kalau udah panas kita langsung aja panggang di rak tengah. Kita tutup. Panggang di suhu 190 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 sampai 20 menit. Disesuaikan dengan suhu oven masing-masing sambil dicek terus. Nah, teman-teman, di sini aku siapkan baking paper untuk menggulung. Kalian bisa pakai handuk basah atau sarung untuk menggulung, yang penting bersih. Sekarang kita bakal angkat adonannya. Nah, ini udah 15 menit, penampakannya kayak gini, coklatnya matang sempurna. Nggak gosong sama sekali, dia mirip lapis gitu. Cantik banget. Sekarang kita langsung balikin ke baking paper yang tadi kita udah sediakan. Kita langsung balikan dan tangkupkan biar dia ada alasnya, biar lubang gulung. Tangkupkan kayak gini, nanti bentar lagi dia bakal terkelupas sendiri. Nah, dia udah terkelupas. Sekarang kita langsung aja buka ininya, baking paper yang bagian belakangnya. Panas-panas, sekarang kita bakal gulung supaya dia nanti gampang dan tidak bakal lengket atau patah waktu dingin. Kalian nanti boleh oles buttercream, kalau mau oles sekarang silahkan, kalau mau dingin nanti silahkan juga. Jadi tipsnya, kalian pegang bagian ujungnya dengan jempol kalian daerah sini. Kalian lipat dulu bagian ujungnya seperti ini, sedikit aja, pelan-pelan. Kemudian nanti kalian gulung, jangan ragu-ragu gulungnya, langsung aja gulung. Gulung habis, agak dipadat-padatkan ya. Nah, ini udah tergulung sempurna, tidak lengket tapi cantik banget. Sekarang kita diamkan sampai dingin. Kalian bisa menggunakan bantuan penggaris, masukin ke sini sambil dipadat-padatkan kayak gini. Tapi jangan terlalu ditekan, nanti takutnya jadi rusak. Kalian bisa buka lagi sekarang supaya dia nanti gak terlalu menempel waktu dingin. Pelan-pelan aja bukanya. Yang penting udah ada bekas lipatan. Tuh, cantik, dia nggak lengket sama sekali ya. Nah, ini udah kebuka. Kalau udah dingin, kalian udah bisa oleskan selai ataupun buttercream. Di sini saya pakai buttercream mocha, jadi lebih enak, lebih wangi. Oles ke seluruh permukaan. Pastikan dingin dulu ya, kalau nggak nanti dia bakal meleleh. Dengan bantuan spatula. Pelan-pelan aja, jangan sampai merusak tekstur bolu gulungnya. Ini cuma walaupun 3 telur, ini termasuk ekonomis, bisa dijadikan untuk ide jualan juga ya. Karena sekarang kan ekonomi lagi sulit, jadi lebih baik kita berjualan. Karena makanan ini kan selalu ada yang beli. Oles kayak gini, jadinya cakep, full semua. Nah, sekarang kalau misalnya udah siap kita oles kayak gitu, kita isi dengan seres lagi, taburin. Di sini saya pakai seres yang eceran, merek Blue Band. Rasanya enak walaupun eceran, tidak pahit, tidak ambar. Terutama bagian tengah diisi ya, atau ke semuanya juga boleh. Kalau untuk berjualan ya irit-irit aja, yang penting ada rasa. Tapi jangan terlalu sedikit juga, biar pembeli puas. Udah hampir penuh kayak gitu, kita gulung kembali pelan-pelan. Seperti tadi ya tekniknya. Gulung secara perlahan tapi pasti. Sambil dipadat-padatkan supaya tidak terlalu longgar. Nah, udah jadi. Diamkan lagi sekitar 10. Nah, ini jadi lebih padat, lebih cantik ya. Bisa lihat. Setelah kita padatkan, udah oke. Nah, teman-teman, ini udah aku rapikan, aku potong sedikit. Teksturnya bagus banget, empuk, lembut, gede juga untuk ukuran 3 telur. Kalian bisa langsung potong-potong aja bagian pinggirnya untuk merapikan. Nah, bun, ini hasilnya. Bolu gulung besar banget jadinya, 3 telur dengan takaran 1 sendok. Bisa jadi kayak gini, lembut, empuk.
Cantik juga. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman, kerabat, supaya siapa tahu mereka membutuhkan resep ini. Thank you for watching. Bye bye.